Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Rahayu, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang kajian ilmiah dengan tema Indonesia dan Darurat Intoleransi, mata kuliah Intercultural Communication. Judul kajian ilmiah saya adalah Konflik Agama di Aceh Singkil pada tahun 2015. Saya akan memulai pembahasan dari latar belakangnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki dasar negara Pancasila, yang mana pada sila pertama menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri memiliki 5 agama resmi yang diakui. Dengan begitu, warga negara Indonesia memiliki HAM dan kebebasan untuk memilih agama yang ingin dianutnya. Selain itu juga, Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44, pernah menyampaikan pada forum diaspora di Jakarta bahwa Indonesia adalah kiblat toleransi di dunia. Di sisi lain, pada kenyataannya, menyatukan dan membuat warga negara Indonesia untuk terhindar dari yang namanya intoleransi itu dinilai cukup sulit. Karena selain dari faktor agama, banyaknya faktor-faktor lain seperti faktor suku, agama, ras yang membuat intoleransi itu ada di Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara yang mana demografi penduduknya nyaris berimbang antara umat Muslim dan umat Kristen. 70-an konflik ini dimulai karena adanya sentimen anti-Kristen yang menguat atas desakan-desakan ulama Aceh yang tidak menyetujui adanya gereja dalam konteks Aceh sebagai daulah Islam. Sentimen itu kemudian berujung pada penyerangan dan pembakaran gereja pada tahun 1974 di Aceh Singkil. Dilanjutkan lagi pada tahun 2011 muncul gelombang penolakan gereja yang menguat. Dan pada tahun 2012 Pemda Aceh Singkil menyegel beberapa gereja. Meski setelah penyegelan, umat Kristiani pelan-pelan mulai menggunakan gereja kembali. Kekerasan hingga upaya untuk pembakaran gereja terus-menerus terdengar. Tuntutan penolakan gereja adalah agar kembali pada perjanjian tahun 1979 yang mengatakan bahwa hanya boleh ada 1-4 gereja di Kabupaten Aceh Singkil, yang sebenarnya tidak realistis untuk umat dan juga jaraknya. Kasus di Aceh Singkil itu terjadi akibat tindakan intoleransi sebagian warga yang didukung dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif seperti PMB 2006. Itu tadi adalah sekilas tentang latar belakang kasus konflik Aceh Singkil pada tahun 2015. Sekarang kita masuk pada pembahasan kasusnya. Dalam pembahasan kasus ini, saya menggunakan cara dengan metode kuantitatif dengan studi pustaka melalui jurnal artikel. Di sini saya memasukkan 2 jurnal tentang konflik Aceh Singkil pada tahun 2015. Pada awal tahun 2015, adanya demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam karena banyaknya gereja yang didirikan tanpa izin mendirikan bangunan dan telah melanggar ikrar damai, dan ada pula ternak babi liar di lingkungan muslim. Kasus ini bermula pada tanggal 13 Oktober 2015 pada saat adanya pembakaran gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Pada hari itu jatuh korban muslim, 1 orang meninggal dan 4 orang luka-luka di Desa Dangura karena ditembak dengan menggunakan air gun rakitan yang biasa digunakan untuk berburu babi hutan. Setelah kejadian itu, pada tanggal 19 Oktober 2015, Pemda Aceh Singkil mengadakan penertiban dan undang-undang gereja yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Selanjutnya adalah kerangka teori dan pembahasan komunikasi antar budaya. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Teori tentang hubungan KAB ini dikemukakan oleh Gunko, mengatakan bahwa prasangka bersumber dari timbulnya kesadaran adat sasaran prasangka atau kelompok lain dalam KAB. Hubungan kelompok agama menjadi masalah yang serius bagi kerukunan umat manusia. Hal ini karena etnosentrisme dan stereotip sebagai akibat menguatnya identitas kelompok yang menyebabkan suatu kelompok menganggap diri mereka itu superior dibandingkan kelompok lain. Sikap itu pada akhirnya akan menimbulkan prasangka dan konflik-konflik di dalam masyarakat. Salah satu strategi untuk mengatasi konflik antar kelompok dalam hal ini adalah kelompok agama, yaitu dengan komunikasi antar budaya. Tujuan dari KAB adalah mengurangi ketidakpastian antara pelaku yang berbeda latar belakang kebudayaan. Jika kasus ini dikaitkan dengan konflik antar budaya di atas, maka dalam konflik ini telah menjadikan prasangka negatif yang timbul akibat adanya prasangka suka dan tidak suka antar umat beragama di daerah Aceh Singkil. Kesimpulan dari kasus ini adalah pendirian rumah ibadah adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan berkumpul atau freedom of expression and assembly.
hak setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan konvensi internasional.